kembali kita memuliakan Tuhan di hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Ada sukacita di bulan yang kedua ini. Kita harus tetap bersukacita, bersyukur. Mari kita angkat pujian penyembahan. Kau rangkai air mata. Kau rangkai air mata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau bakabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran. Kau menjadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita angkat pujian ini dari hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kau rangkai air mataku menjadi permata. Kau bakabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran. Kau menjadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, luar biasa. Hingga hari ini, hari Selasa, kami kembali datang memuji Tuhan, menyembah-Mu, mendengar firman Tuhan.
Layakan kami Bapa di hadapan-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami pantas mendapatkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, iringi, lindungi, sertai kami. Berkati juga pujian penyembahan ini, kuasakan tempat ini benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Kami tengking roh-roh jahat, roh yang mengganggu apapun dalam keadaan kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu. Mantul. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Datanglah dengan sukacita kita, dengan semangat, supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Benar-benar kita menjadi milik Dia. Kita tinggalkan segala sesuatunya. Kita datang kepada Tuhan untuk memujinya dengan hati yang gembira, sukacita. Mari kita nyanyikan. Saatku menyembahmu, rohku bekerja. Saatku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kerja saatku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu.
untuk kami renungkan hari ini. Berbicaralah Bapa, sertai kami Roh Kudus supaya memahami, mengerti maksud apa yang menjadi Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman hari ini terambil dari Pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat 14. Mari kita baca semuanya Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada yang sedang menonton channel YouTube ini. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat 14 sampai 15. Jika sudah, katakan amin. Saya bacakan Pengkhotbah 3 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Luar biasa ya. Pengkhotbah menyampaikan kepada kita untuk kita dengarkan bahwa aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada, baik yang dulu maupun yang sekarang, baik yang ditambah maupun dikurangi. Itu tujuannya adalah kenapa Allah berbuat begitu, supaya kita takut akan Dia. Pengkhotbah menyampaikan supaya kita takut akan Dia, karena yang dulu sudah ada dan yang sekarang sudah ada dulu. Luar biasa ya. Ini maksudnya mengenai apa? Bukan mengenai secara fisik, tetapi ini secara waktu, kehidupan. Karena kalau kita baca dari ayat yang pertama di Pengkhotbah 3, perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Berarti yang dimaksud pengkhotbah di ayat 14 ini, aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap pada, artinya waktu. Apa yang sudah ada waktu yang lalu yang mengenai kehidupan, masa, itu sudah ada. Misalnya ketika kita mengalami masa-masa kesulitan saat ini, masa-masa kesulitan saat ini, contoh ketika pada saat terjadi COVID-19, masih ingat Bapak Ibu, kita lockdown, bahkan sampai sekolah diliburkan, belajar online, bahkan juga tempat pekerjaan diliburkan, kantor diliburkan, semua dilakukan dari rumah. Itulah masa-masa sulit. Banyak mereka yang meninggal akibat penyakit COVID-19, flu burung. Jadi di zaman dulu pun sudah pernah terjadi hal-hal seperti itu. Masa-masa kesusahan, masa-masa kesulitan. Ketika menangis ada waktunya, ketika tertawa ada waktunya, ketika lahir ada waktunya, ketika bercocok tangan ada waktunya. Di Pengkhotbah 3 ini ayat 1 sudah sampai ayat 7 sudah dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada menanam, ada untuk mengasihi, ada waktu untuk melihat pekerjaan, ada waktu membuang harta, ada waktu, semuanya ada waktunya. Ketika kita sakit juga ada waktunya, ketika kita senang juga ada waktunya.
ketika kita sudah datang juga kepada Tuhan, ada waktunya. Mereka yang bertobat datang kepada Tuhan, ada waktunya. Tapi sungguh menyayangkan jika mana mereka yang mati tidak dalam keadaan datang kepada Tuhan. Tetapi mereka sudah mendengar kabar Injil, kabar baik, tapi mereka tidak mau. Itu salah mereka. Mereka sudah ada waktu untuk mendengar kabar baik, tapi tidak dipergunakan. Yang dimaksud segala ini adalah segala waktu. Waktu yang terjadi saat ini pun sudah pernah terjadi di zaman-zaman dulu. Angin badai, angin topan, semuanya sudah terjadi. Jadi pengkhotbah menyampaikan segala sesuatunya akan terjadi dan sudah ada. Supaya apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Bagi orang yang mengerti, bagi orang yang memahami, bagi orang yang membaca firman ini, pasti kita akan takut akan Tuhan. Karena Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan dapat melakukan turutan kehendak Dia. Tuhan dapat melakukan suka-sukanya. Bahkan ada lagunya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi suka-suka Tuhan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Pada saat waktunya kita menyembah, kita menyembah. Pada saat kita waktunya bersyukur, kita bersyukur. Pada saat waktunya kita memberikan berkat, memberikan berkat. Pada suatu waktunya kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa. Ketika ada waktunya kita memberi, kita berikan yang terbaik. Semua ada waktunya. Bahkan kita tahu waktunya kita akan meninggal. Kita tahu waktunya kita akan meninggal. Itu apa? Ketika pada saat detik-detik mau sakit. Kita tahu pada waktunya kita meninggal pada saat apa. Tetapi kita tidak tahu kapan, di mana, dan seperti apa kita nanti meninggal. Waktu kita meninggal, itu kita akan diperhadapkan kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Dan ketika kita meninggal, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita datang kepadanya. Pada waktunya kita akan berkumpul bersama-sama saudara-saudara kita yang beriman. Berkumpul kepada sama saudara-saudara kita yang takut akan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal. Tapi kita tahu waktu kita akan mau mati, kita pasti tahu. Ya, pasti kita akan tahu waktu kita mau mati, ya. Waktu kita mau mati. Tapi kita tidak tahu kapan mati, di mana, dan bagaimana. Tapi ketika kita sudah mendekati kematian kita, waktunya mau mati, kita tahu. Bahkan kita masih bisa, seperti yang kita lihat, masih ada saudara-saudara diberikan tanda, puji Tuhan. Ketika ada yang meninggal, dia mati, meninggalkan dunia ini, ada orang-orang yang dia kasihi dekat kepada dia. Dia sampaikan pesan-pesan, sungguh luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, sebelum kita mati, Bapak Ibu ingat, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Ada semuanya di kitab kehidupan kita. Itu sebabnya bagi kita yang mendengar hari ini, segala sesuatunya ada waktunya. Mari berikan waktu untuk Tuhan, untuk memuji Dia, waktu untuk menyembah Dia, waktu untuk berdoa, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Dia sebelum maut memanggil kita.
Kiranya demikianlah firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu untuk kami renungkan dari Pengkhotbah 3 ayat 14 sampai 15, di mana Tuhan menyampaikan kepada kami segala sesuatunya ada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu di dalam nama-Mu. Ajar-ajari kami Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian penyembahan lagi dengan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita angkat pujiannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dan Dia segera menghampiri dirimu. Percaya
Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Kita tundukkan hati kita tundukkan pikiran kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Hingga hari ini kami boleh datang memuji memuliakan Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami angkat doa buat saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube ini, mereka yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, mereka yang sedang galau, beban berat, memiliki persoalan pribadi mereka, bahkan mereka yang sedang mendapatkan intimidasi, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar di atas kuasa Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan mampu sembuhkan, bahkan orang mati pun bisa dapat Tuhan sembuhkan jika Tuhan berkenan. Itu sebabnya Bapa, kami berseru memohon pertolongan-Mu Tuhan, dengarlah doa kami. Kiranya saudara kami sedang sakit, yang mengangkat tangan berseru kepadamu, memohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan selalu ada, walaupun kami ada di mana saja, karena kami percaya Tuhan ada di mana-mana. Begitupun juga kami Bapa yang memiliki kekhawatiran, ketakutan, intimidasi dari segala hal, gangguan roh-roh jahat. Kami percaya kuasa Tuhan menengking, menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Di darah Yesus berkuasa penuh. Darah Yesus memiliki kekuatan menghancurkan roh-roh jahat, iblis yang mengenggam, mengancam, mengerjai kami, memberikan kami, mengintimidasi kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang di luar sana, yang sedang memiliki rencana ingin mencari pekerjaan dalam perantauan dimanapun mereka berada. Tuhan, Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu payung berkat, perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan, kuatan sertai kami, supaya apa yang kami rencanakan, yang sedang kami cari, yang kami akan, biarlah semuanya itu Tuhan yang akan berikan. Saudara-saudara kami pun juga yang sedang menantikan anak yang mereka sudah lama menikah, Tuhan, beritahu kami apa yang menjadi kendala kami, apa yang harus kami siapkan untuk mendapatkan seorang anak yang datang daripada-Mu Tuhan. Persiapkan kami Bapa, ajar-ajari kami apa yang harus kami lakukan. Kami tahu Tuhan memberikan kami pelajaran juga. Tuhan juga ingin membentuk hidup kami. Kami angkat, kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberitahukan kepada mereka yang menantikan anak. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, kandung maupun yang terdekat dimanapun mereka berada. Tuhan sertai kami, perjalanan mereka, apa yang mereka lakukan, terlebih ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan, biarlah Roh Kudus menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan, supaya kami tidak nyaman di zona dosa, perbuatan-perbuatan dunia. Bantu kami Tuhan, supaya kami naik level. Bantu kami Tuhan,
supaya iman kami juga boleh bertumbuh dan hingga waktunya akan berbuah. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa buat keluarga dekat, kedua orang tua kami, bapak ibu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan mereka. Izinkan kami anak-anaknya menjadi perpanjangan berkat yang Tuhan berikan akan kepada mereka. Kami percaya dari tangan kami, pekerjaan kami dapat Tuhan berikan melalui berkat yang kami dapat nantinya yang akan berikan kepada mereka. Ajar kami untuk mengucap syukur Bapa. Ajar kami mengerti bagaimana kedua orang tua kami membesarkan kami. Dan suatu ketika pun kami memiliki anak, membesarkan dan kembali menua seperti orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami memiliki orang tua yang baik, yang luar biasa. Kami juga berterima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh lebih bersyukur lagi. Kami buka hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang membuat kami jadi baru. Roh Kudus yang menggantikan pikiran-pikiran kami yang tidak layak. Roh Kudus yang akan mengajari kami hari ini. Urapi kami Bapa. Bersihkan kami Bapa dari apa yang kami lakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Hingga malam hari ini kami boleh layak bagaikan bayi mungil yang baru lahir. Terima kasih Bapa. Kami sadar keterbatasan kami. Itu sebabnya kami hari ini angkat kami, tangan kami, supaya Tuhan pegang, Tuhan genggam, supaya kami tidak jatuh, tidak jalan di luar kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di lingkungan kami Bapa. Di lingkungan dekat kami, di lingkungan sekolah kami, di lingkungan RT, di lingkungan organisasi, di lingkungan arisan, supaya kami dapat menjaga hati kami, mulut kami, ucapan kami tidak menyakitkan saudara-saudara kami. Mulut kami supaya penuh dengan kasih damai. Ya Tuhan, ajar-ajari kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat hari ini. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Terlebih hari ini, kami boleh melewati proses hari ini. Itu karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami. Amin. Kita lanjut bernyanyi dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Inilah lagu terakhir kita, lagu penutup. Kita angkat dari hati pikiran kita. Ku mau cinta Yesus. Luar biasa. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita angkat lagunya kembali. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji penyembah-Mu, bahkan sudah mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Tuhan, terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tutup dengan doa yang Yesus Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami darinya. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai memuji muliakan Tuhan. Jangan lupa dibagikan, di-share ke media sosial Bapak, Ibu, atau ke siapapun, untuk mengingatkan kita, untuk bersama-sama mengingatkan kita datang kepada Tuhan Yesus.
untuk mengingatkan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah semuanya menjadi berkat, hanya nama Tuhan kita muliakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.